Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang akan kami bahas di sini teman-teman ya, terkait dengan data final ya, data final pengangkatan honorer menjadi ASN P3K berdasarkan pendataan hasil audit pendataan non ASN. Dan di sini kami rangkaikan informasi kami dengan persiapan guru honorer, pengumuman seleksi administrasi. Alasannya kenapa? Karena hari ini sudah hari terakhir pendaftaran P3K guru ya, untuk pelamar kebutuhan khusus teman-teman ya. Jadi nantinya setelah pendaftaran P3K untuk kebutuhan khusus dan umum itu ditutup, maka rekan-rekan guru itu wajib untuk bersiap-siap mengecek akun SSC-ASN tanggal 13 Oktober sampai dengan tanggal 16 Oktober. Karena kedua tanggal ini itu akan menjadi tanggal penentu ya bagi P1, P2, P3 maupun pelamar umum untuk bisa lanjut ya mengikuti seleksi kompetensi tes CAT BKN untuk P2, P3, P4 di seleksi P3K Guru 2023 Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Karena yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya adalah baru-baru ada update dari BKN seperti ini teman-teman ya, untuk pelamar P3K Guru, yang mana untuk data terbaru ya dari 396.221 pendaftar yang berhasil submit atau resume itu 346.194 teman-teman ya. Kemudian yang memenuhi syarat itu sekitar 240.418 teman-teman, dan yang TMS itu ada 12.884 teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Jadi cukup banyak ya teman-teman yang tidak memenuhi syarat. Kalau dia TMS berarti harus coba melakukan sangga ya teman-teman ya, harus coba melakukan sangga, karena kalau tidak maka teman-teman bagi P2, P3, P4 itu tidak bisa lanjut tes CAT BKN teman-teman ya, sebagai penentu kelulusan guru honorer menjadi ASN P3K Guru. Nah, terkait dengan data pendataan di sini kami sudah siapkan datanya. Ini adalah merupakan data terakhir per 31 Oktober 2022 ya. Ini jumlah berdasarkan jabatan ya teman-teman. Untuk tenaga guru kita lihat ya. Untuk tenaga guru pendidik, jumlah THK2-nya itu se-Indonesia itu mencapai 45.664 ya. Untuk non ASN atau guru honorer itu sekitar 686.858. Totalnya itu adalah sekitar 732.462. Inilah yang masuk, inilah tenaga pendidik ya atau guru yang masuk dalam database BKN yang akan kembali diaudit ya. Ini terkait dengan pengangkatan honorer ya menjadi ASN berdasarkan Undang-Undang ASN tahun 2023, dan kita masih menunggu ya, insya Allah secepatnya nanti teman-teman ya akan terbit PP turunan dari Undang-Undang ASN 2023 yang nantinya menjadi dasar pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu atau menjadi P3K penuh waktu, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk hasil pendataan non ASN untuk tenaga guru itu totalnya sekitar 732.462. Nah, kemudian ada kesehatan juga, penyuluh teknis administrasi. Kalau di total maka jumlah honorer se-Indonesia dari 5 jabatan ya, mulai dari guru, kesehatan, penyuluh, teknis dan administrasi itu mencapai 2,3 juta teman-teman ya, sesuai dengan perhitungan dari BKN dan Kemenpan RB. Jadi luar biasa ya. Jadi inilah jabatan-jabatan honorer yang akan dituntaskan menjadi ASN ya. Ada guru, kesehatan, penyuluh pertanian, teknis dan administrasi perkantoran. Seperti itu kira-kira teman-teman ya, mantap jiwa. Untuk informasi tambahan
Teman-teman ya, di sini ada kabar baik dari Menpan RB, yang mana Menpan RB menginformasikan seperti ini teman-teman ya. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang ASN baru sudah disahkan DPR RI pada tanggal 3 Oktober. Banyak honorer maupun ASN P3K bertanya-tanya kapan peraturan pemerintah PP turunan Undang-Undang ASN baru diterbitkan. Mereka tidak sabar menunggu PP P3K yang mengatur tentang P3K paruh waktu dan penuh waktu. Juga kriteria siapa saja yang masuk dan jabatan mana diklasifikasikan ke P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Jadi inti logikanya teman-teman ya, bahwa ketika nantinya peraturan pemerintah atau PP turunan Undang-Undang ASN ini diterbitkan, nantinya itu akan mengatur lebih spesifik pengangkatan honorer ya menjadi P3K paruh waktu dan penuh waktu, sehingga banyak sekali honorer ya teman-teman yang menunggu-nunggu kapan sebenarnya PP turunan ini diterbitkan. Nah, bukan hanya honorer yang menunggu teman-teman ya, tapi juga PNS dan P3K. Kenapa? Karena P3K ingin memastikan apakah mendapatkan pensiun atau tidak, dan itu semuanya nanti kemungkinan besar itu akan tercantum di PP turunan Undang-Undang ASN tahun 2023. Seperti itu kira-kira ya. Yang mana di sini katakan, begitu juga bagaimana dengan kontrak kerja. Apakah masih ada atau tidak, dan jenjang karir seperti apa? Merespon hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah akan menerbitkan PP turunan teman-teman ya, Undang-Undang ASN baru yang mengatur tentang P3K paruh waktu maupun penuh waktu pada akhir 2023. Nah, di sini sudah ada bocoran dari Kemenpan RB kapan PP apa namanya teman-teman ya, PP turunan Undang-Undang ASN diterbitkan. Itu diperkirakan akhir 2023, atau dikatakan oleh Pak Menteri Anas insya Allah 3 bulan lagi PP-nya akan diterbitkan. Jadi kemungkinan besar di bulan November Desember teman-teman ya, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ketika PP turunan ini terbit, maka honorer bisa diangkat menjadi P3K teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Dia optimis ya, PP turunan Undang-Undang ASN baru ini akan segera diselesaikan karena sudah dibahas sejak pembahasan rancangan Undang-Undang ASN. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Hal senada disampaikan Sekretaris Kemenpan RB Rini Widiantini ya. Sejumlah aturan turunan Undang-Undang ASN itu akan ditetapkan 3 bulan lagi. Nah, tahun ini kok ditetapkan PP-nya, kan sudah dibahas juga. Jadi insya Allah PP-nya ini tetap diterbitkan tahun ini ya. Lebih lanjut dikatakan oleh Menteri Anas, seluruh honorer bisa bekerja dengan tenang teman-teman ya, sembari menunggu PP P3K guru. Dia menegaskan dengan pengaturan terbaru ini honorer akan diselesaikan. Nah, jadi PP turunan ini sangat berfungsi ya untuk menyelesaikan honorer melalui pengangkatan P3K penuh waktu dan paruh waktu. Bahkan teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan diangkat menjadi ASN dengan catatan memenuhi kriteria sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.